Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan ceramah dengan judul Rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam rukun Islam ada 5 perkara yang wajib kita laksanakan, yaitu kelima perkara itu. Yang pertama, persaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Yang pertama, kita akan membahas tentang syahadat. Apakah itu syahadat? Syahadat adalah pengakuan atau persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Bunyi syahadat itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Tunggal dan tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang berarti Allah Maha Tunggal atau Maha Esa, dan Muhammad merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita akui. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib serta isya. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah karenanya. Nah, ayat tersebut telah menjelaskan bahwa kita harus melaksanakan sholat dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Apakah itu zakat? Zakat adalah pengeluaran kita berupa uang ataupun barang berharga lainnya yang bisa dibayar. Zakat hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan wajib dikeluarkan pada saat menjelang Lebaran. Maka kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Begitulah bunyi firman Allah dalam salah satu ayat Al-Quran. Yang berikutnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat di atas telah menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan dari zaman Nabi pun telah diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? Agar kita menjadi la'allakum tattaqun, atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Apakah itu haji? Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitullah merupakan Ka'bah yang merupakan kiblat solat bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu dan dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah juga ada sebuah perayaan hari besar Islam yang diperingati oleh seluruh umat Islam, baik yang pergi haji maupun yang tidak pergi haji, yaitu Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Di Hari Raya Idul Kurban, kita diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Dan pada bulan Zulhijjah juga, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Dari Padang Arafah lalu kita ke Musdalifah. Untuk apa ke Musdalifah? Yaitu untuk mabit dan memungut kerikil untuk digunakan pada saat melontar jumrah. Setelah ke Musdalifah, lalu kita bermalam di Mina dan besoknya melontar 3 jumrah. Melontar 3 jumrah adalah suatu kegiatan haji yang harus dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji. Melontar jumrah mengingatkan kita tentang kisah bagaimana Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, melempar sebanyak 3 kali kepada iblis yang menggodanya agar dia tidak jadi mengorbankan putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Jadi oleh sebab itulah kejadian Nabi Ibrahim itu diabadikan Allah melalui lontar jumrah. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya ini, yaitu marilah kita bersama-sama melaksanakan kelima rukun Islam itu dengan seikhlas-ikhlasnya dan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk mendapatkan pahala serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada salah kata, sesungguhnya datangnya dari diri saya sendiri, dan kata-kata yang benar sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.